Hari ini kita datang atas kuasa hukumnya Vena Melinda untuk menjadi penggugat perceraian. Alasannya apa? Ya udah gak bisa baik-baik lagi. Dengan yang kemarin kan sudah ada putusan. Kemarin kan sudah putusan cerai kan, seperti apa? Iya kemarin ini kan karena waktu 6 bulan sudah lewat maka dibatalkan secara gugur secara hukum. Penyebabnya apa dibatalkan bisa gugur? Kan udah putusan cerai kemarin. Ya. Jadi gini, aku jadi benar kemarin itu sudah ada perkara ya yang diajukan dan sudah putus ya. Dan sudah putus kalau nggak salah perkaranya 595 itu kan. Dan setelah putus harusnya ditindaklanjuti dengan ikrar. Namun demikian ikrar tidak dijalankan. Maka menurut peraturan dari Undang-Undang Peradilan Agama pasal 70 maupun kompilasi hukum Islam 131 itu kalau selama 6 bulan putusan itu tidak dijalankan maka otomatis gugur. Dan kalau gugur, way out-nya apa? Ya seperti yang Mbak Emi bilang, diajukan lagi ke pengadilan dan sudah terdaftar. Apa yang tidak dijalankan? Ikrar. Pembacaan ikrar. Oleh siapa? Ferry atau oleh? Ya penggugat. Waktu itu penggugatnya kebetulan dari pihak sana. Sekarang gugatannya apa aja? Sekarang hanya minta perceraian aja. Secara baik-baik. Kenapa Mas Ferry sendiri belum ikrar? Itu dari pihak sana. Dari pihak sana. Udah ada komunikasi belum kenapa ikrar gitu ke pihak Mbak Vena? Kenapa? Udah ada kenapa alasannya komunikasi antar? Oh nggak ada. Pokoknya semua mau pisah secara baik-baik saja. Artinya boleh dibilang Ferry kan yang gugat kemarin ya? Iya. Berarti boleh dibilang Ferry menghambat juga proses perceraian ini karena tidak membacakan ikrar. Itu dari pihak sana. Jadi kita nggak bisa ngasih statement untuk pihak sana. Jadi yang jelas hari ini kami tim kuasa hukum mendaftarkan perkara tersebut baru lagi. Berarti proses sidang lagi nanti? Sudah terdaftar. Proses sidang lagi nggak nanti? Iya sidang seperti Pasti. biasa. Sidang pertama kapan tuh Bang mungkin? Sidang pertamanya kapan akan? Kita nunggu panggilan aja. Kalau kayak gini tetap ada awal mediasi segala macam tetap ada juga nggak sih apa kayak gimana? Ya prosesnya seperti biasa lagi. Ini seperti perkara biasa aja. Iya. Tapi bisa lebih cepat nggak Bang? Itu pengadilan. Bang Kris, yang soal nafkah Ida sama Putra sendiri udah dipenuhi belum sama Bang Ferry? Kita nggak pernah membahas masalah itu sama sekali. Jadi di gugatan yang baru itu, yang tadi didaftarkan sama Mbak Emi, hanya itu khusus masalah perceraian. Murni ikrar yang membacakan? Kalau dari pihak perempuan itu bentuknya bukan ikrar, bentuknya gugatan. Jadi putusan ya udah putusan cerai seperti itu. Bang, setelah kemarin si Ferry menolak ya ikrar itu, ada kekesalan dari pihak Vena nggak sih Bang? Enggak, itu kan dari pihak sana. Kita nggak tahu menau. Jadinya pihak sana tidak melaksanakan ikrar, otomatis gugur menurut hukum. Enggak, artinya Vena kecewa nggak sih? Kecewa nggak sih? Harusnya kan ya, dia jadi yang gugat, dia yang bacain ikrar. Jadi kita nggak bermasalah masalah itu. Jadi kita ini itikat baik, kita daftarkan aja. Bang, mulai sidangnya kapan Bang? Ya dari pengadilan agama, ya. Itu panggilan. Bang, mungkin bisa dijelaskan Bang, nomor perkara yang didaftarkan tadi? 3010. 3010. Masih ada dampaknya nggak sih kemarin ketika ikrar nggak dibacakan? Digugurkan oleh pengadilan buat Mbak Vena secara pribadi gitu. Ada dampaknya nggak? Dampaknya apa? Kita sih nggak masalah. Jadinya kan itu kan dari pihak sana ya. Jadi kita hanya sebagai warga negara kita mengikuti perjalanan sidang itu sampai putus sampai selesai gitu. Jadi bukan dari kita menghalangi atau kita kecewa atau ini nggak sama sekali. Jadi kita sebagai warga negara yang baik itu tidak dijalani, gugur secara hukum menurut undang-undang, kita ajukan lagi. Enggak, tapi kan Vena jadi menyita waktu Vena kembali, nah akhirnya harus sibuk berjibaku ngurus sidang perceraian lagi yang harusnya sudah putus. Gimana Vena menanggapi itu? Kemarin dari diskusi ya kita jalanin biasa-biasa aja, nggak ada kekecewaan sama sekali. Jadi hanya buying time sebetulnya kan, cuma emang harus dijalani. Ini gugatan ini diketahui dengan Ferry juga nggak sih? Kayak Vena ngomong ke Ferry gitu, ini gue mau gugat lo lagi gitu. Saya tidak tahu. Yang jelas dengan adanya hal seperti ini kan secara nasional nanti akan tahu. Oke Bang, tapi apa yang diharapkan Vena dengan gugatan Vena sekarang ini? Cepat selesai first take atau seperti apa? Atau kehadiran Ferry juga dihadirkan atau seperti apa? Tergantung pengadilan. Enggak, Venanya sendiri mengharapkannya apa? Ya semua pasti mengharapkan ya cepat selesai ya. Nah, itu.
Nggak ada yang mau di pengadilan lama-lama juga, bisa selesai lebih cepat ya lebih baik. Kenapa nggak datang? Karena hari ini ada halangan yang nggak bisa ditinggalkan pekerjaannya. Nanti mediasi akan datang mungkin atau ada yang mewajibkan Mbak Vena untuk datang? Bisa datang, bisa enggak. Artinya nggak diwajibkan ya? Bisa datang, bisa enggak, tergantung dari majelis hakim. Seandainya memang harus dihadirkan, ya kita hadirkan. Berarti selama ini statusnya masih suami istri? Masih. Dengan gugatnya Vena ini, gugat cerai lagi Ferry, ada rencana Vena akankah untuk berumah tangga lagi dengan orang lain? Bagaimana Bang? Enggak, itu jauh tuh, di luar ekspektasi kita, dan itu kan di luar pikiran kita. Ya itu yang tahu kan Mbak Vena. Tugas kita secara tim hanya mengajukan gugatan cerai itu aja. Gugurnya sejak kapan gugatan dari Ferry kalau boleh tahu? Gugurnya setelah 6 bulan setelah diputus. Mei sekitar. Ya, otomatis. Kemarin kan kalau nggak salah Januari ya. Ya. Bang, tapi ada kerugian dari Mbak Vena nggak dengan statusnya yang kemarin 6 bulan gantung? Maksudnya masih berstatus istri orang, banyakkah pekerjaan yang mungkin terhambat begitu? Ya kurang lebih mungkin kalau secara normal seperti itu. Cuma kita nggak pernah diskusi untuk dengan adanya ini kita rugi, nggak kayak gitu juga. Gitu. Maksudnya ada nggak 1-2 pekerjaan yang terhambat akibat statusnya Mbak? Ada, cuma kan kita nggak perlu mengungkapkan. Jalani apa aja. Bang, berarti hanya gugatan cerai nggak ada harta gondok gini? Enggak, hanya satu. Hanya satu. Ya. Makasih. Udah ya, makasih ya. Dilimpahkan ke kejaksaan, terus kemudian dalam waktu dekat kami menunggu konfirmasi dari jaksa penuntut umum kapan disidangkannya. Yang pasti dari klien kami bila mana nanti ada panggilan resmi untuk proses persidangan sebagai korban, insya Allah akan hadir berikut juga dengan saksi-saksinya. Jadi kemarin juga Pak Haji juga menyampaikan walaupun tidak diperiksa sebagai saksi pun nanti dia akan hadir juga untuk mensupport Fuji dalam laporan yang sedang berjalan untuk proses pengadilannya. Dalam waktu dekat itu apakah bulan ini atau gimana? Mungkin kurang lebih dalam waktu sekitar kurang lebih ya bulan inilah. Bulan inilah, awal bulan ini. Akhirkah atau tengah-tengah? Belum tahu, nanti kita tinggal nunggu, nanti dalam waktu dekat juga kami akan menanyakan ke pihak yang berwajib. Bang, berarti udah P21 berarti Bang? Sudah, kemarin sudah. Kemarin sudah. Dari penahanan itu gimana Pak? Buat mantan manajernya apa ditahan gimana? Saya nggak tahu karena kemarin waktu pada saat tahap 2 P21 kami tidak hadir. Tapi yang pasti sidangnya nanti akan diberitahukan lebih lanjut. Bukannya udah ditahan ya Bang ya? Iya kan emang di sana kan? Apakah nanti dititipkan di kejaksaan? Kami belum tahu informasinya. Nanti akan kami tanyain ke jaksa. Sebagai pengingat mungkin ancaman hukumannya berapa tahun itu Bang buat mantan manajernya Bang? Nanti deh, karena kan juga belum proses sidang, kita belum tahu pasal-pasal nanti yang terbukti. Dakwaannya juga kan kita belum tahu. Nanti penentunya adalah jaksa dan hakim. Oke? Berarti tidak menutup kemungkinan nanti Fuji juga akan dimintai saksi. Oh iya dong, kan dia sebagai pelapor juga kemarin kakaknya juga Dai juga kan diperiksa juga sebagai saksi. Juga ada beberapa manajer. Nanti pada saat persidangan mereka juga harus hadir untuk memberikan keterangan yang sama pada saat BAP di pihak kepolisian. Sejauh ini udah ada omongan dari pihaknya mantan manajer untuk minta pengampunan kah atau damai aja gitu Bang? Nggak tahu, nanti aku coba tanya ke Fuji karena yang komunikasi sama mereka mungkin dari manajer ke manajer juga. Kalau ke kami belum dapat info. Oke. Ya, ada lagi? Kasus Audrey. Sejauh ini Fuji sendiri mengetahui akan jadwal sidangnya nanti. Udah, pasti akan kita kasih tahu. Audrey mau ditanya nggak Audrey? Update-nya Audrey seperti apa Bang? Wih, banyak juga ya. Audrey, update ada nggak sih Audrey? Udah habis. Iya. Oh, iya. Audrey, Lang sampai mana kemarin? Oh, kemarin ada pemeriksaan beberapa tambahan saksi yang kita hadirkan dari pihak keluarga, satu dari pihak kerabat ada satu ya Tulang ya kemarin ya. Jadi ada 2 orang saksi yang menguatkan laporan dari Kak Audrey sendiri. Jadi mungkin dalam waktu dekat bila mana nanti ada keterangan tambahan atau bukti yang diperlukan, kami akan informasikan ke teman-teman. Berarti kemarin dipanggil itu untuk yang laporan pengancaman dari Audrey ya? Atau yang Atau laporan yang sebelum? soal yang
Laporan yang kita laporkan. Oh, Laporan yang kita laporkan. Jadi kita menguatkan keterangan dari klien kami. Jadi ada 2 saksi dari pihak kerabat dan juga dari keluarga yang mengetahui benar kejadian tersebut pada saat dilihat. Bang, kondisi Audrey sekarang gimana Bang? Ya masih butuh mungkin konseling, istirahat, tapi selalu ditemenin sama Mas David dan ibunya. Jadi mereka berdua sangat concern sekali terhadap putrinya dan selalu menemani hampir hari demi hari. Bang, penjual atau pengedarnya apakah sudah ada kabar tertangkap? Sementara yang ditangkap yang kemarin sudah dirilis sama rekan-rekan dari pihak kepolisian. Untuk selanjutnya masih dalam proses, kami belum mendapat informasi. Tapi yang pasti dari pihak kepolisian kemarin sudah memproses beberapa orang yang sudah ditangani di Polda Metro. Ada berapa orang? 2, 3? Terakhir tuh 2 ya yang ditangkap tuh. Pelaku. Kalau yang pelaku kemarin kan kalau yang itu kan baru 1. Tapi yang sebelumnya ada juga gitu. Mungkin lebih lanjutnya bisa jadi. Oh iya. Bang, tadi didampingin psikolog berarti ya dari saat ini bagaimana? Ya ada dari pihak keluarga juga nyiapin juga. Oh, oke. Udah berapa lama mungkin konseling ke psikolognya, Bang? Aku nggak tahu tapi udah berapa minggu inilah. Termasuk Audrey aja atau Kak David ya juga? Oh enggak, dari Putri aja. Oke. Artinya depresi ya Bang? Ya bukan, tapi lebih berkonseling lah biar lebih tenang. Ini juga yang menyebabkan kabarnya Audrey tidak menerima pekerjaan dulu saat ini ya Bang? Aku belum tahu, belum nanya ke dalam situ soal pekerjaan. Masih sebatas menenangkan. Oke? Oke. Thank you ya.